Pemirsa, kembali lagi bersama saya Katarina Amelia di Breaking News TV One Newscom. Pemirsa, Israel menolak rencana Perdana Menteri Inggris Keir Starmer yang ingin mengakui negara Palestina pada September mendatang. Informasi lainnya, pemirsa, pemimpin tinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei menyebut isu nuklir hanya dalih Amerika Serikat untuk menargetkan Iran. Menurutnya, Amerika Serikat terganggu karena Iran mampu menciptakan ide baru di bidang sains dan pengetahuan. Perdana Menteri Inggris Keir Starmer menyatakan pemerintahannya siap mengakui negara Palestina dalam sidang Majelis Umum PBB pada September mendatang, kecuali Israel menunjukkan perubahan nyata dalam kebijakan terhadap rakyat Palestina. Our goal remains a safe and secure Israel, alongside a viable and sovereign Palestinian state. But right now, Perdana Menteri Inggris Keir Starmer menyatakan bahwa pemerintahannya akan mengakui negara Palestina dalam sidang Majelis Umum PBB pada September mendatang. Kecuali Israel menunjukkan perubahan kebijakan yang signifikan terhadap rakyat Palestina. Pernyataan itu disampaikan Starmer pada Selasa 29 Juli 2025. Merespon kondisi kemanusiaan di Gaza yang terus memburuk. Hingga akhir Juli, lebih dari 60.000 orang dilaporkan tewas sejak pecahnya perang pada 7 Oktober 2023. Ia menegaskan bahwa pengakuan terhadap Palestina akan menjadi langkah yang diambil jika Israel tidak segera membuka akses bantuan kemanusiaan, menghentikan pencaplokan wilayah tepi barat, dan menunjukkan komitmen nyata terhadap solusi dua negara. Pemerintah Inggris menurut Starmer akan mengevaluasi seberapa jauh Israel memenuhi tuntutan tersebut sebelum mengambil keputusan final pada September. Ia juga menyebut bahwa penderitaan rakyat Palestina, khususnya anak-anak di Gaza, mengalami kelaparan merupakan tragedi kemanusiaan yang tidak dapat terus dibiarkan. Jika rencana itu terlaksana, Inggris akan menjadi negara barat kedua yang juga anggota tetap Dewan Keamanan PBB yang secara resmi mengakui Palestina, mengikuti langkah Prancis yang sebelumnya telah menyampaikan niat serupa. Starmer menyampaikan pernyataan tersebut usai menggelar rapat kabinet di tengah masa libur musim panas, guna membahas rencana perdamaian yang tengah digodok bersama para pemimpin Eropa, serta memperluas penyaluran bantuan kemanusiaan bagi 2,2 juta penduduk Gaza.
Isu pengakuan terhadap Palestina juga mendapat dorongan dari internal Partai Buruh. Sejumlah anggota parlemen partai yang ia pimpin disebut mendesaknya untuk mengambil langkah tersebut sebagai bentuk untuk tekanan politik terhadap Israel. Pernyataan Streamer datang tak lama setelah Presiden Prancis Emmanuel Macron menyatakan bahwa negaranya siap mengakui Palestina berdasarkan perbatasan tahun 1967. Langkah itu ditentang keras oleh Israel dan Amerika Serikat yang menilainya sebagai bentuk dukungan terhadap Hamas. Streamer yang pada awal perang Gaza sempat menyerukan dukungan penuh terhadap hak Israel membela diri, kini menunjukkan perubahan sikap yang lebih keras terhadap Tel Aviv sejak menjabat sebagai Perdana Menteri. Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyatakan tidak membahas rencana pengakuan negara Palestina dengan Perdana Menteri Inggris Keir Starmer dalam pertemuan mereka di Skotlandia. Trump menyuarakan kekhawatiran bahwa langkah tersebut bisa dimaknai sebagai dukungan terhadap Hamas. Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyatakan bahwa dirinya dan Perdana Menteri Inggris Keir Starmer tidak membahas rencana pengakuan negara Palestina dalam pertemuan mereka di Skotlandia Selasa 29 Juli. Hal ini disampaikan Trump dalam perjalanan kembali ke Amerika Serikat di dalam pesawat Air Force One. Pernyataan tersebut muncul setelah Inggris mengumumkan kesiapannya untuk mengakui negara Palestina dalam sidang umum PBB pada September mendatang. Langkah ini disebut sebagai respons terhadap meningkatnya kemarahan publik atas krisis kemanusiaan di Gaza, termasuk kelaparan yang dialami anak-anak. Trump menyampaikan kekhawatirannya bahwa pengakuan terhadap negara Palestina dalam situasi saat ini dapat dimaknai sebagai bentuk dukungan kepada kelompok militan Hamas. Ia menilai bahwa langkah tersebut dapat menjadi insentif yang tidak tepat bagi kelompok tersebut. Lebih lanjut, Trump menegaskan bahwa Amerika Serikat telah menyalurkan bantuan makanan ke Gaza dan menekankan pentingnya pengawasan terhadap distribusi bantuan agar benar-benar diterima oleh masyarakat yang membutuhkan.
Pemerintah Amerika Serikat disebut ingin memastikan bahwa dana bantuan digunakan secara bijak dan disalurkan dengan cara yang tepat. Polemik seputar pengakuan negara Palestina menjadi perhatian internasional di tengah terus berlanjutnya konflik antara Israel dan kelompok militan di Gaza. Serta meningkatnya tekanan global untuk mencari solusi damai dan menghentikan krisis kemanusiaan di wilayah tersebut. Gerakan Houthi di Yaman Utara mengancam akan menyerang kapal dari perusahaan manapun yang terlibat dengan pelabuhan Israel. Semua perusahaan diminta segera menghentikan interaksi dengan pelabuhan Israel. القوات المسلحة اليمنية بالتوكل على الله وبالاعتماد عليه عز وجل تصعيد عملياتها العسكرية الإسنادية والبدء في تنفيذ المرحلة الرابعة من الحصار البحري على العدو الصهيوني وتشمل هذه المرحلة استهداف كافة السفن التابعة لأي شركة تتعامل مع موانئ العدو الإسرائيلي. Gerakan Houthi di Yaman Utara mengancam akan menyerang kapal dari perusahaan manapun yang terlibat dengan pelabuhan Israel. Juru bicara militer Houthi Brigjen Yahya Sari mengumumkan peringatan tersebut secara terbuka. Semua perusahaan diminta segera menghentikan interaksi dengan pelabuhan Israel. Kapal apapun tanpa memandang tujuan dan negara asal akan diserang jika terhubung ke Israel. Serangan bisa dilakukan di mana saja selama dalam jangkauan rudal dan drone Houthi. Langkah ini disebut sebagai fase keempat blokade laut terhadap Israel. Tindakan tersebut diambil sebagai bentuk solidaritas terhadap Gaza. Houthi menguasai sebagian besar wilayah pesisir Laut Merah di Yaman. Mereka mengklaim tidak akan mengganggu kapal dari negara lain yang tak terkait Israel. Beberapa perusahaan telah menghentikan pelayaran di Laut Merah dan pelabuhan Israel terdampak serius. Israel menolak rencana Perdana Menteri Inggris Keir Starmer yang ingin mengakui negara Palestina pada September. Menurut Israel, rencana itu hanyalah hasil tekanan politik, bukan bagian dari proses perdamaian. On the 7th of October 2023, Hamas perpetrated the worst massacre. Israel menolak rencana Perdana Menteri Inggris Keir Starmer yang ingin mengakui negara Palestina pada September. Menurut Israel, rencana itu hanyalah hasil tekanan politik, bukan bagian dari proses perdamaian. Kementerian Luar Negeri Israel menyebut pengakuan tersebut sebagai hadiah bagi Hamas.
Mereka menilai langkah itu justru menghambat gencatan senjata di Gaza dan upaya pembebasan sandera. That will stay with us for a lifetime. The suffering must end. Our goal remains a safe and secure Israel alongside a viable and sovereign. Starmer menyatakan Inggris siap mengakui Palestina dengan syarat Israel mengambil langkah nyata di Gaza. Ia mendorong solusi dua negara sebagai jalan keluar atas konflik berkepanjangan. Starmer menyebut pengakuan Palestina akan memberi dampak maksimal pada proses perdamaian. Selain Inggris, Prancis dan Kanada juga menyatakan niat mengakui kedaulatan Palestina. Presiden Prancis Emmanuel Macron bahkan sudah menyatakan sikap resmi meski ditentang keras oleh Israel dan Amerika Serikat. Perdana Menteri Kanada Mark Carney pun menyatakan dukungan bagi Palestina di forum PBB, menegaskan komitmennya pada solusi dua negara. Menteri Luar Negeri Israel Gideon Sa'ar menolak apa yang disebutnya sebagai kampanye yang terdistorsi dari tekanan internasional untuk gencatan senjata Gaza dan pengakuan resmi untuk negara Palestina. Regard to the situation in Gaza, I would say, first of all, it is clear that after almost 2 years of war, the situation is tough. Menteri Luar Negeri atau Menlu Israel Gideon Sa'ar menolak apa yang disebutnya sebagai kampanye yang terdistorsi dari tekanan internasional untuk gencatan senjata Gaza dan pengakuan resmi untuk negara Palestina. Melansir AFP, Sa'ar mengatakan jika Israel menghentikan konflik pada saat Hamas masih berkuasa di jalur Gaza, dan masih menahan para sandera, maka itu akan menjadi tragedi bagi Israel dan Palestina. Diketahui Israel menggencarkan operasi militer melawan Hamas di jalur Gaza selama hampir 22 bulan terakhir. Tepatnya, sejak serangan lintas perbatasan pada 7 Oktober 2023 dilancarkan oleh Israel. Akibatnya, sebanyak kurang lebih 60.000 warga Gaza, mayoritas wanita dan anak-anak tewas akibat serangan Israel. Belakangan ini, tekanan agar Israel mengakhiri serangan di Gaza juga semakin deras. Dalam beberapa pekan terakhir, tekanan internasional semakin meningkat untuk gencatan senjata agar badan-badan bantuan dapat memanjiri jalur Gaza. Dengan bantuan pangan dan mencegah apa yang disebut oleh para pemantau yang didukung PBB sebagai kelaparan yang meluas. Namun, dalam konferensi pers di Yerusalem, Sa'ar bersikeras menegaskan bahwa Hamas bertanggung jawab penuh atas konflik tersebut.
serta tekanan terhadap Israel hanya akan mendorong Hamas untuk mengambil sikap garis keras. SAR juga menanggapi langkah-langkah beberapa negara, termasuk Prancis, untuk menghidupkan kembali upaya solusi dua negara bagi konflik Israel dan Palestina. Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengaku sedih karena tak ada satupun pihak yang berterima kasih kepada Amerika Serikat atas upayanya membantu jalur Gaza. Dalam konferensi pers bersama Presiden Komisi Eropa di Turnberry, Skotlandia, Trump menjawab pertanyaan salah satu wartawan mengenai bantuan kemanusiaan di Gaza. Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengaku sedih karena tak ada satupun pihak yang berterima kasih kepada Amerika Serikat atas upayanya membantu jalur Gaza Palestina. Dalam konferensi pers bersama Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen di Turnberry, Skotlandia, Trump menjawab pertanyaan salah satu wartawan mengenai bantuan kemanusiaan di Gaza. Wartawan menanyakan terkait apakah Israel mestinya melakukan hal lebih dalam mengizinkan bantuan-bantuan kemanusiaan memasuki Gaza. Merespons hal ini, Trump bukannya menjawab, malah mengatakan bahwa Amerika Serikat telah menggelontorkan sejumlah uang untuk memberikan makanan bagi rakyat Gaza. Ia mengatakan Amerika Serikat memberikan bantuan sebesar 60 juta US dollar atau sekitar 980 miliar rupiah 2 minggu lalu. Namun, kata Trump, bantuan yang diberikan tak ada yang menghiraukannya. Ia juga menyiratkan kekecewaan karena mestinya Amerika Serikat menerima ucapan terima kasih. Trump menyebut bahkan negara Eropa saja tidak memberikan bantuan kepada Gaza kecuali Amerika Serikat. Diketahui ucapan Trump ini mengacu pada sumbangan Amerika Serikat ke Yayasan Kemanusiaan Gaza atau yang dikenal Gaza Humanitarian Foundation. GHF adalah sebuah organisasi kemanusiaan yang jadi satu-satunya penyalur bantuan di jalur Gaza sejak Mei. Organisasi backingan Amerika Serikat Israel itu sejak lama dikritik keras oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB karena dinilai tak becus dalam membagikan bantuan. Bukan tanpa sebab, setiap kali GHF menyalurkan bantuan, warga Gaza bukannya terbantu melainkan terbunuh. Banyak laporan bahwa pasukan Israel menembaki warga saat sedang mengantri, yang diklaim Israel karena mereka tak tertib. Berdasarkan catatan, lebih dari 1.000 warga Palestina tewas terbunuh saat mencoba mendapatkan makanan di Gaza sejak GHF mulai beroperasi. Salah seorang tentara Israel sempat mengaku bahwa militer memang diperintahkan untuk membunuh warga Gaza di lokasi bantuan, meskipun mereka tidak menimbulkan ancaman apapun. Namun, pengakuan tentara itu langsung dibantah oleh pemerintah Israel. Pemerintah Belanda secara resmi menyatakan 2 menteri senior Israel sebagai persona non grata alias orang yang tak diinginkan. Hal ini menyusul tudingan bahwa mereka menghasut kekerasan terhadap warga Palestina dan menyerukan pembersihan etnis di Gaza.
Pemerintah Belanda secara resmi menyatakan 2 menteri senior Israel sebagai persona non grata, alias orang yang tak diinginkan. Hal ini menyusul tudingan bahwa mereka menghasut kekerasan terhadap warga Palestina dan menyerukan pembersihan etnis di Gaza. Langkah diplomatik tegas yang diambil Belanda ini menandai memburuknya hubungan antara Amsterdam dan Tel Aviv di tengah perang yang terus berkecamuk di wilayah tersebut. Dalam sebuah surat kepada parlemen yang dirilis Senin 28 Juli 2025, sebagaimana dilansir AFP, Menteri Luar Negeri Belanda Kasper Veldkamp menyatakan bahwa Menteri Keuangan Israel Bezalel Smotrich dan Menteri Keamanan Nasional Itamar Ben-Gvir telah berulang kali menghasut kekerasan pemukim terhadap warga Palestina, serta mempromosikan perluasan pemukiman ilegal dan menyerukan pembersihan etnis di Gaza. Deklarasi persona non grata ini menyusul upaya yang dilakukan Belanda pada bulan Juni lalu, ketika mereka mendukung proposal Swedia di Uni Eropa untuk menjatuhkan sanksi terhadap kedua pejabat Israel tersebut. Namun, usulan itu gagal mendapat konsensus di antara negara-negara anggota Uni Eropa. Menanggapi keputusan Belanda, Smotrich menyebut para pemimpin Eropa telah menyerah pada kebohongan Islam radikal yang tengah mengambil alih dan pada antisemitisme yang kian meningkat. Sementara, Ben-Gvir mengatakan akan terus bertindak untuk Israel, meskipun ia dilarang memasuki seluruh Eropa. Menlu Veldkamp mengatakan Belanda ingin meringankan penderitaan penduduk di Gaza dan sedang menjajaki cara-cara lebih lanjut untuk berkontribusi pada bantuan kemanusiaan. Pemerintah juga akan memanggil Duta Besar Israel untuk Belanda, guna mendesak Perdana Menteri Benjamin Netanyahu mengubah arah. Lebih jauh, Veldkamp mengatakan Belanda akan mendorong penangguhan elemen perdagangan dari perjanjian asosiasi Uni Eropa Israel jika Israel gagal memenuhi kewajiban kemanusiaannya. Pemimpin tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei menyebut isu nuklir hanya dalih Amerika Serikat untuk menargetkan Iran. Menurutnya, Amerika Serikat terganggu karena Iran mampu menciptakan ide baru di bidang sains dan pengetahuan. Pemimpin tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei menyebut isu nuklir hanya dalih Amerika Serikat untuk menargetkan Iran. Menurutnya, Amerika Serikat terganggu karena Iran mampu menciptakan ide baru di bidang sains dan pengetahuan. Iran dan Amerika Serikat sudah 5 kali berunding soal nuklir dengan mediasi Oman. Putaran ke-6 dijadwalkan 15 Juni, namun batal akibat serangan Israel dan pemboman Amerika Serikat ke situs nuklir Iran. Iran membantah membuat senjata nuklir secara diam-diam. Teheran menyatakan siap lanjut berunding dengan Amerika Serikat tanpa prasyarat, tapi menolak menghentikan pengayaan uranium. Jubir Kemlu Iran Ismail Baghei bilang belum ada rencana dialog baru dengan Amerika Serikat karena syaratnya belum matang. Iran juga menggelar perundingan dengan UE3, Prancis, Jerman, Inggris di Istanbul pada 25 Juli. UE3 mengancam akan kembalikan sanksi jika kesepakatan nuklir baru tak tercapai akhir musim panas ini. Parlemen Iran kini siapkan RUU untuk keluar dari perjanjian non-proliferasi jika UE3 benar-benar menjatuhkan sanksi.
Militer Thailand untuk pertama kalinya mengerahkan jet tempur Gripen dalam konflik bersenjata dengan Kamboja di perbatasan. 2 unit Gripen sukses menjalankan misi bersama F-16 tanpa kerugian pesawat. Konflik yang menewaskan 32 orang itu akhirnya mereda setelah gencatan senjata disepakati melalui mediasi Malaysia. Militer Thailand untuk pertama kalinya mengerahkan jet tempur Gripen JAS-39CD buatan Swedia saat konflik dengan Kamboja yang berlangsung pekan lalu. Peristiwa ini menandai debut operasional jet tempur tersebut setelah lebih dari 1 dekade hanya digunakan untuk latihan dan patroli. Dua unit Gripen diterjunkan bersama pesawat F-16 Fighting Falcon yang lebih tua dalam misi militer di sepanjang perbatasan. Misi tersebut berhasil dijalankan tanpa kehilangan satupun pesawat yang semuanya kembali dengan selamat ke pangkalan. Jet tempur Gripen digunakan untuk merespons serangan artileri Kamboja yang diarahkan ke posisi-posisi militer Thailand di perbatasan. Pesawat ini dirancang dengan konsep Smart Fighter yang memungkinkan integrasi jaringan secara real-time dengan sistem radar, stasiun darat, serta pesawat tempur lain dalam satu operasi. Jet ini juga memiliki keunggulan dalam fleksibilitas manuver karena mampu beroperasi dari landasan pacu pendek maupun lapangan udara kecil. Konflik antara Thailand dan Kamboja pecah pada 23 Juli dan berlangsung selama beberapa hari. Sebelum akhirnya kedua negara menyepakati gencatan senjata tanpa syarat yang mulai berlaku setelah dimediasi oleh Malaysia. Thailand menuduh Kamboja menerbangkan drone ke wilayahnya dan meluncurkan roket ke desa-desa di distrik Phnom Dong Rak, Provinsi Surin. Sebagai balasan, Thailand mengerahkan jet tempur dan menggempur sejumlah pangkalan militer Kamboja. Di sisi lain, Kamboja mengklaim bahwa serangan lebih dulu dilancarkan oleh Thailand. Akibat bentrokan tersebut, sebanyak 32 orang dilaporkan tewas, 130 lainnya terluka, dan lebih dari 200.000 warga di sekitar perbatasan kedua negara terpaksa dievakuasi.
China menyatakan akan terus berkomunikasi erat dengan Thailand dan Kamboja guna memperkuat kesepakatan gencatan senjata usai bentrokan mematikan selama 5 hari di perbatasan kedua negara yang menewaskan sedikitnya 40 orang dan memaksa 300.000 warga mengungsi. China akan terus menjaga komunikasi erat dengan Kamboja dan Thailand guna membantu memperkuat kesepakatan gencatan senjata antara kedua negara Asia Tenggara tersebut. Juru bicara Kementerian Guo Jiakun menyampaikan pernyataan tersebut saat diminta komentar terkait militer Thailand yang menuduh Kamboja telah melanggar gencatan senjata yang mulai berlaku sejak tengah malam. Komandan militer dari Thailand dan Kamboja mengadakan pertemuan pada Selasa saat situasi mulai tenang di perbatasan yang disengketakan dan warga yang sebelumnya mengungsi mulai kembali secara bertahap. Pertemuan ini berlangsung sehari setelah kedua negara mengumumkan kesepakatan gencatan senjata untuk mengakhiri 5 hari bentrokan. Diketahui, para pemimpin Thailand dan Kamboja bertemu di Malaysia pada Senin 28 Juli 2025, serta menyepakati perjanjian gencatan senjata untuk mengakhiri konflik paling mematikan dalam lebih dari 1 dekade. Bentrokan tersebut telah menewaskan sedikitnya 40 orang, di mana kebanyakan warga sipil dan menyebabkan lebih dari 300.000 orang mengungsi di kedua negara. Tiga militan asal Pakistan tewas dalam operasi gabungan pasukan India di wilayah Kashmir yang dikelola India. Pemerintah menyatakan ketiganya bertanggung jawab atas serangan mematikan di Lembah Baisaran pada April lalu yang menewaskan 26 orang. कल ऑपरेशन महादेव में Pada Senin 28 Juli 2025, pemerintah India mengumumkan profil 3 militan yang tewas dalam baku tembak di wilayah Kashmir. Berdasarkan pernyataan itu, ketiga militan merupakan pelaku utama serangan berdarah di Lembah Baisaran, Kashmir pada April lalu. Dalam insiden tersebut, sebanyak 26 orang, mayoritas wisatawan Hindu, dilaporkan tewas. Menteri Dalam Negeri India Amit Shah mengatakan bahwa operasi gabungan militer, pasukan cadangan pusat, dan polisi Jammu dan Kashmir berhasil menewaskan 3 warga Pakistan. Mereka diidentifikasi sebagai Sulaiman alias Faisal Jad, Afgan, dan Gibran. Ia juga menambahkan bahwa bukti balistik dari senjata yang disita di lokasi bentrokan cocok dengan proyektil yang ditemukan saat pembantaian terjadi. Senjata yang ditemukan di lokasi antara lain senapan serbu AK-47 dan senapan M9 buatan Amerika, telah diuji lebih lanjut di Chandigarh. Menurut Shah, hasil uji peluru memperkuat keyakinan bahwa senjata tersebut digunakan dalam serangan April lalu.
Meski demikian, pemerintah Pakistan belum memberikan tanggapan resmi. Namun, media pemerintah Pakistan menuduh India melakukan rekayasa baku tembak yang melibatkan warga Pakistan dari penjara India tanpa memberikan bukti lebih lanjut. Tuduhan semacam itu telah berulang kali dibantah oleh India yang justru menuduh Islamabad mendalangi aksi terorisme lintas batas. Pembantaian yang terjadi lebih dari 3 bulan lalu memicu ketegangan serius antara kedua negara hingga menyebabkan serangan militer balasan. Konflik tersebut merenggut puluhan nyawa di kedua sisi dan hampir memicu perang terbuka ketiga antara India dan Pakistan sebelum gencatan senjata dicapai pada 10 Mei lalu. Situasi keamanan di Kashmir sempat mereda dalam beberapa tahun terakhir dengan pergeseran konflik dari lembah Kashmir ke wilayah pegunungan Jammu. Namun, insiden terbaru ini kembali menghidupkan kekhawatiran akan eskalasi di kawasan yang telah lama menjadi sengketa antara dua negara bersenjata nuklir itu. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan pemirsa. Terima kasih telah bergabung bersama kami. Saya Katarina Amelia dan seluruh tim yang bertugas mengucapkan sampai jumpa di Breaking News TV One News Kaum berikutnya.